selamat berjumpa kembali dan saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya tidak lupa menjalankan protokol kesehatan. Anda berjumpa kembali dalam program Leaders Corner, special interview with Menpora bersama saya Frida Litwina. Lahirnya desain besar olahraga nasional tentunya membawa angin segar bagi dunia keolahragaan di Indonesia dan tentunya bagi peningkatan prestasi para atlet di Indonesia. Namun kita tahu bahwa prestasi bukanlah sesuatu yang instan dan terjadi begitu saja, namun membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan tentunya ini berkaitan dengan tata kelola, pembinaan dan pengembangan ekosistem keolahragaan di Indonesia. Untuk itulah desain besar olahraga nasional ini dibuat melalui berbagai tahap yang meliputi periode 2021 hingga 2045. Dan desain besar olahraga nasional ini tentunya kita harapkan dapat memberikan hasil kinerja yang dapat dirasakan oleh kita semua. Namun bagaimana penerapan dan bagaimana pula arah kebijakan dari DBON ini? Kita akan berbincang-bincang selama 1 jam dengan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. Iya, sama-sama. Pak Zainuddin, desain besar olahraga nasional ini sudah dikeluarkan perpresnya oleh Pak Jokowi bulan September lalu ya Pak ya. Betul. Nah, apa yang melatar belakangi pembuatan dari desain besar olahraga nasional ini? Ya, ini berawal dari kerisauan. Pak Presiden ini risau, kok prestasi olahraga kita segitu-segitu aja. Padahal bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang populasinya mungkin lebih sedikit dari kita, kemudian luasnya lebih kecil dari kita, dan tetapi mereka punya prestasi yang bagus. Dan jumlah dari penduduknya juga betul. Kita sangat besar ya Pak ya. Jadi tepatnya pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37, 9 September 2020, Pak Presiden itu sambutan dan memberikan arahan. Dalam arahannya beliau itu menyampaikan bahwa kita nggak bisa diamkan situasi seperti ini. Makanya saya diminta untuk melakukan review total tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Beliau sampaikan tidak masuk di akal. Kita ini lebih dari 267 juta ketika itu ya penduduk Indonesia. Masa mencari talenta aja susahnya setengah mati. Iya. Berarti ada yang salah. Mungkin manajemennya yang salah, caranya yang salah. Nah itu yang ayo review total. Tapi ini kan sudah berlangsung sedemikian lama Pak, bertahun-tahun dari dulu prestasinya begitu-begitu saja. Apa sih yang membuat Presiden saat ini Pak Jokowi kemudian bisa bangun dan merasa aduh ada yang salah nih, mesti kita review nih. Iya, mungkin kerisauan beliau itu sudah lama ya, sejak awal-awal, cuma belum ada yang bisa menangkap itu. Nah, dari situ kemudian langsung perintahnya jelas pada Menpora, saya minta untuk koordinasi dengan stakeholder dan hasilnya segera laporkan pada saya. Dari perintah itu kemudian saya mendiskusikan dengan KONI, dengan KOI, dengan NPC, dengan KORMI, dan stakeholder olahraga lainnya. Kemudian juga saya keliling ke perguruan tinggi. Saya diskusi dengan para profesor ilmu keolahragaan karena kan mereka tahu tentang situasi yang ada selama ini. Ternyata begitu kita dapatkan semua masukan dari diskusi itu, prestasi yang kita dapatkan sekarang ini Frida, itu by accident. By accident, berarti tidak ada rancangan atau grand design begitu di belakangnya ya? Itu, jadi 76 tahun Indonesia merdeka kita nggak punya desain tentang bagaimana menuju prestasi itu. Nah dari situ kemudian kita petakan, apa sih masalah yang kita hadapi dari olahraga ini, olahraga Indonesia, dari hulu sampai hilir kita petakan, hulunya adalah tentang kebugaran. Masyarakat kita, physical condition dari masyarakat Indonesia. Betul, karena untuk mendapatkan talenta, untuk mendapatkan bibit yang unggul, itu harus lahir dari masyarakat yang bugar. Kalau masyarakatnya nggak bugar ya nggak mungkin kita bisa dapatkan itu. Nah, setelah kita lihat yang pertama itu adalah tingkat kebugaran masyarakat kita rendah. Itu ternyata rendah ya? Iya, dan itu bisa dibuktikan pada saat pandemi.
mereka yang terpapar, tetapi kalau dia bugar itu pasti 4-5 hari sudah recovery. Tapi kalau yang tidak bugar itu bisa fatal malah ya, ada meninggal dan sebagainya. Nah itu kemudian hal-hal lain, orang tua itu banyak yang tidak ikhlas anaknya mau jadi atlet karena masa depan nggak jelas. Oke, jadi di samping masalah memang kebugaran kita juga masih kurang, Ya, ada halangan berikutnya nih. Ya. Dalam suatu keluarga orang tua belum Iya. terlalu rela kalau anaknya jadi betul. atlet ya Pak? Kan kita lihat rata-rata atlet-atlet kita kan berasal dari keluarga-keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya. Iya. Nah di situ mungkin ini harapan mereka untuk bisa memperbaiki. Tetapi bagi yang misalnya sejak lahir gizinya sudah baik dan sebagainya, itu mikir untuk menjadi atlet kan masa depan nggak jelas. Kemudian tentang sekolah juga mereka itu beda dengan di luar negeri. Luar negeri itu kan kurikulum sudah disesuaikan dengan aktivitas seorang yang menjadi atlet. Iya. Sehingga prestasi di bidang olahraga itu bisa dikonversi menjadi prestasi akademik. Kan rata-rata misalnya saya bercontoh saja rata-rata olahraga golf ya, golfer kita itu rata-rata dari perguruan tinggi, mulai dari Tiger Woods, Phil Mickelson segala macam, nggak ada yang ini, semua mereka dari perguruan tinggi dan perguruan tinggi ternama. Nah itu. Nah, berarti sekolahnya atau perguruan tinggi memberikan juga kebebasan mereka untuk berprestasi, tetapi tidak akan keteteran dari urusan belajarnya. Kalau kita tahu di luar negeri malah universitas itu berebut mencari atlet yang berprestasi supaya bisa masuk ke sekolah dia ya Pak ya? Betul. Nah kita ini saya alami waktu saya keliling di pelatnas-pelatnas. Ada dua yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah, Pak bagaimana tentang sekolah kami? Karena mereka mendapatkan pelajaran reguler. Bisa dibayangkan dia belajar sama dengan siswa yang reguler yang tidak atlet. Nah, bayangkan hari ini dia ujian, besok dia bertanding. Iya. Pasti hari ini dia pikirannya ke bertanding, kalau ujiannya jelek mempengaruhi hasil pertandingannya, rusak dia. Ya. Itu satu. Yang kedua, mereka menanyakan bagaimana nasib kami purna prestasi. Ya. Kalau sudah tidak berprestasi kan banyak contoh-contoh di mana-mana mengharumkan nama bangsa, tetapi akhirnya hidupnya jadi terlantar dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita petakan, kemudian soal tata kelola, soal namanya. Akhirnya setelah kita himpun, kita harus punya target. Oke, target kita selama ini juga nggak jelas. Antara Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games itu kita samakan. Kita tidak pernah membedakan mana prestasi yang mau kita tuju. Oke, itu. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan menuju ke sananya. Itu juga tidak jelas kita. Jadi banyak hal yang akhirnya harus kita desain. Kalau enggak, ya seperti sekarang. Nah, berangkat dari hasil-hasil yang sudah tadi Bapak jabarkan nih, ada beberapa masalah, kemudian baik dari hulu sampai ke hilir, betul. Ya kan? Nah, grand design atau desain besar olahraga nasional seperti itu sendiri kan sudah jadi nih Pak. Ya. Secara ringkas mungkin bisa tidak di-share dengan para pemirsa. Jadi isinya tuh apa sih sebenarnya? Baik, isinya adalah tentang bagaimana ekosistem olahraga ini dari hulu ke hilir. Hulunya adalah kebugaran, hilirnya adalah prestasi. Itu intinya. Kemudian apa tujuannya? Tentu tujuannya adalah kita meningkatkan kebugaran di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Karena itu tadi problem yang pertama di hulu yang kita temui ya. Betul, bagaimana masyarakat bisa bugar. Nah untuk bugar kan harus ada gerakan fisik. Dulu waktu saya masih sekolah ya, itu ada senam. Namanya SKJ, senam kesegaran jasmani. Iya. Sekarang udah nggak ada. Masa Pak udah nggak ada? Sudah nggak ada. Oh, dulu zaman saya SD masih ada. Sampai lagunya itu kita hafal kan lagunya itu. Iya, benar. Nah, sekarang udah nggak ada. Terus kemudian anak-anak lebih difokuskan untuk bagaimana belajar. Ada satu penelitian ya di Jawa Tengah. Anak-anak SMK kelas 3. Dari 2.000 orang yang diteliti, itu hanya ada 5 orang yang bugar.
2.000 orang hanya Kategori bugar itu apa sih Pak sebenarnya bugar itu? Oke. Ada cara yang sederhana untuk mengukur Untuk tahu kebugaran. kita tuh bugar atau tidak gitu. Oke. Ini menurut para ahli, untuk mengukur kebugaran kita, eh, ukuran paling sederhana itu dengan langkah kaki. Langkah kaki. Oke. Sehari minimum 7.000 langkah. 7.000 langkah. Oke. Nah, Satu. kita kan nggak mungkin dong Pak ngitungin sehari jalan berapa ribu. Mesti pakai itu ya, alat itu ya Pak sekarang ya. kan ada Di handphone, ada di iya, jam tangan gitu ya. bukan cuma jam tangan, ada murah banget. Murah. Sekitar 300-an ribu kalau nggak salah itu dijual. Dan itu kita pakai aja. Kita bisa tahu. Jadi on average 7.000 steps ya. Nah, itu minimum. Tahu nggak berapa rata-rata hasil penelitian Iya. langkah kaki orang Indonesia? Orang Indonesia. 3.500. Males Pak, polusi soalnya kalau jalan jauh-jauh. Jadi Iya. kita naik mobil aja. Betul. Dan kita sudah terbiasa dengan kehidupan modern kali mungkin ya. Iya, iya. Keluar rumah kita naik mobil. Iya, iya. Oke, begitu naik mobil jalan sampai di kantor jalan sedikit naik lift. Iya, betul. Sehari-hari begitu. Iya. Nah, kita mau supaya olahraga ini menjadi lifestyle. Itu intinya ininya dari itu yang pertama. Oke. Itu banyak yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, kita break dulu kalau Ya, gitu ya. Tadi kan oke. salah satu dari Grand Design ya, Desain Besar Olahraga Nasional itu adalah membugarkan masyarakat Indonesia. Next-nya apa? Oke. Kita temukan di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Leaders Corner, masih bersama saya Menpora Zainuddin Amali. Dan kita masih berbicara mengenai desain besar olahraga nasional. Pak Zainuddin tadi sudah panjang lebar nih diceritakan DBON itu apa dan kemudian poin apa yang akan dicapai ya dalam DBON itu. Yang pertama tadi membugarkan masyarakat Indonesia. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua, DBON ini dimaksudkan untuk menjadi panduan. Panduan untuk para pelaku olahraga. Kan selama ini kita bergeraknya sendiri-sendiri. Pemerintah pusat jalan sendiri, pemerintah provinsi sendiri, pemerintah kabupaten kota sendiri. Sehingga tidak ada sinergi antara daerah dan sampai ke tingkat pusat. Di tingkat pusat pun sama. Jadi orang memandang seolah-olah urusan olahraga itu hanya menjadi urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga, urusan Menpora saja. Padahal tidak, saya nggak bisa gerak sendiri tanpa dukungan kementerian lembaga lainnya, atau dukungan dari para gubernur, bupati dan wali kota. Nah, di situ diatur, di situ diatur semua, bahkan tim koordinasi di tingkat pusat itu langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Oh, oke. Kemudian wakilnya Menko PMK, pelaksana hariannya Menpora. Oke, anggotanya itu ada Mendagri, ada Menteri Keuangan, Menteri PUPR. Dan ini secara formil tertulis di dalam DBON itu Pak di ya? dalam Perpresnya. Oh, di dalam Perpresnya, Ya. oke. Jadi Perpres 86 tahun 2021 menuliskan itu lampirannya tentang DBON. DBON. Gitu. Oke. Nah, ini diminta untuk sinergi. Semua antara organisasi induk cabang olahraga juga harus sinergi dan itu panduannya jelas. Nanti sebentar lagi akan lahir roadmap-nya, peta jalannya. Ya, ini desain, kemudian roadmap-nya seperti apa. Oke. Yang selanjutnya adalah kita ini mau menuju kemana? Ya. Oke. Akhirnya diputuskan bahwa target utama kita Olimpiade. Olimpiade targetnya, bukan SEA Games, Asian Games dulu Pak? Tidak. Asian Games dan SEA Games itu adalah sasaran antara saja. Oh, oke. Itu. Tetapi bagaimana menuju Olimpiade? Tadi sudah disampaikan bahwa target kita sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Oh, oke. Yakni 2045. Nah, oke, tahapan-tahapannya ada itu perencanaannya ya. Tetapi ukuran-ukurannya harus melalui Olimpiade. Olimpiade ke Olimpiade itu. Jadi kira-kira kalau yang dekat dengan 2045 itu adalah 2044.
Olimpiade 2044 kita belum tahu di Belum mana. tahu. Masih lama Pak, masih Iya. 20-an tahun lagi Iya ya betul. dari sekarang. Tetapi ya. harus sekarang, harus Iya. dari sekarang. Dari sekarang harus kita sudah kita rancang itu karena menurut para ahli untuk menghasilkan satu prestasi yang optimal itu dibutuhkan waktu 10.000 jam atau 10 tahun. Berarti untuk menuju ke sana kita harus sudah persiapkan. Nah, targetnya memang ini sangat ambisius. 2044, Olimpiade 2044 dan Paralimpiade 2044, Indonesia itu berada di peringkat 5 dunia. 5 dunia. Ya. Sudah dicantumkankah emasnya dari cabang mana saja? Belum. Belum ya Pak ya? Belum. Nah, awalnya saya itu termasuk yang nggak percaya. Masa sih kita bisa dengan kan tahu sekarang dia peringkatnya berapa? Iya kan? Ratusan lah Mas. Tetapi kemudian diyakinkan oleh para profesor, oleh para praktisi, para pelaku olahraga bisa asal kita fokus. Sekarang ini kan banyak cabang olahraga dibina oleh kita. Di KONI itu ada sekitar 72 atau 73 cabang olahraga. Nah, fokus kita kemana? Yang pertama kita cari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Oke. Jadi Olympic number, memang nomor-nomor Olimpiade. Jadi kita fokus di cabang-cabang yang nantinya memang akan dipertandingkan di Olimpiade. Betul. Dimulai dari cabang-cabang olahraga itu. Ya, karena target kita kan Olimpiade, supaya nyambung gitu loh. Oke, nah kita pilih. Ini banyak juga cabang olahraga Olimpiade yang ada di Indonesia. Iya, iya. Oke, diskusi lagi, akhirnya kita fokus kepada cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan akurasi. Teknik dan akurasi. Ada cabang olahraga yang sangat diminati oleh rakyat Indonesia dan kira-kira sekitar 73% orang Indonesia sangat suka cabang ini, sepak bola. Sepak bola. Tetapi untuk prestasi kita belum. Masih jauh perjalanannya. Sehingga dengan target-target tadi nggak mungkin kita masukkan itu. Akhirnya dipilihlah mana yang pertama dari sejarah selama kita ikut Olimpiade. Mana cabur yang menyumbangkan medali. Oke, kemudian kekuatan di luar negeri. Mulai dari ASEAN, Asia, dan dunia. Itu juga dihitung. Statistiknya seperti apa. Kemudian potensi kita seperti apa. Akhirnya ketemulah 12 cabang olahraga. Oke. Itu ada bulu tangkis, ada angkat besi, ada panahan, ada renang, dan lain-lain. Iya, iya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 cabang olahraga yang kita punya potensi tapi belum dipertandingkan di Olimpiade. Which is apa saja tuh Pak? Itu pencaksilat. Oh, pencaksilat. Ya. Ya. Dan kemudian wushu. Oh, Kita punya iya. potensi tapi ini cabang olahraga belum. Belum dipertandingkan. Nah, antisipasi kalau kita waktu kemarin menang bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, tapi kan kita kalah sama Brisbane kan. Oke. Tapi kita persiapkan itu karena biasanya tuan rumah itu boleh mengusulkan cabang olahraga tertentu. Nah, itu kita persiapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan olahraga yang sangat disukai di tengah masyarakat kita? Badminton. Badminton masuk di sini, ya kan, bulu tangkis, kemudian panjat tebing, angkat besi, renang, menembak, panahan itu masuk di 12 ini. Nah, ada kan yang di masyarakat ini sangat disukai, tetapi untuk kita dorong ke prestasi dia belum bisa. Apa ya? Sepak bola, bola basket. Oh iya, bola basket juga. Kemudian bola voli. Dan tiga-tiganya ini sudah ada kompetisi profesionalnya. Kan sudah ada Liga 1, Liga 2, sudah ada IBL untuk bola basket, kemudian Pro Liga untuk bola voli. Akhirnya ini harus juga dibina. Nah, kita kasih dia kamar lain, bukan di kamar untuk kita dorong prestasi, tetapi ke kamar industri. Karena sport industri itu sangat kita butuhkan ke depan. Berarti DBON ini sebenarnya meliputi roadmap yang sangat detail ya Pak ya isinya, mulai dari cabang-cabangnya, kemudian targetnya apa. Ya, betul. Nah ini kan kita punya acuan adalah Olimpiade 2044 ya. Berarti atletnya itu yang sekarang mungkin belum lahir nih Pak, yang nanti akan berlaga di 2044 begitu kan? Umur-umur setahun 2 tahun lah. Iya. Nah bagaimana kemudian cara dari pemerintah untuk mengenali bibit-bibit, mencari calon-calon penyumbang medali itu nantinya. Apakah itu juga tercantum di DBON?
Ada. Jadi kita nanti di ujungnya itu akan menjadi atlet elit nasional. Nah, di dalam rancangan awalnya kita mau membuat itu sekitar 150 orang atlet elit. Atlet elit ya. Jadi mereka siap untuk diterjunkan dalam berbagai event dan terutama multi event itu. Oh, Nah, oke. Nah, ini berasal dari mana? 150 orang ini dihasilkan dari 250.000 orang. Oh, oke. Dari mana 250.000 orang? 250.000 orang ini tersebar di berbagai sentra-sentra. Nah, di dalam DBON ini kita ada 10 sentra pembinaan atlet usia muda, talenta, bibit-bibit di berbagai tempat. Itu ada, makanya kemarin kan saya sosialisasi itu keliling Indonesia, sosialisasi di sentra-sentra ini. Sentra ini pertama adalah selama ini mereka punya potensi, bakat-bakat, talenta-talenta di daerah itu. Iya. Misalnya Papua, kan itu banyak tuh. Nah, kita bikin dia sentra juga, kemudian yang di tempat-tempat lain gitu ya. Kemudian sarananya memungkinkan, sudah infrastruktur olahraganya sudah cukup untuk memadai. Kemudian di situ ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi apa kebutuhan kita untuk dukungan sport science? Sebab tidak mungkin sekarang kita mau berprestasi tanpa dukungan sport science. Jadi laboratorium sport science itu kita tempatkan di berbagai perguruan tinggi yang ada. Oke, baik. Itu kan target-target dan juga rencana ke depannya nih Pak. Kita tapi juga mau tahu bagaimana gambaran daripada ekosistem keolahragaan nasional saat ini. Ya. Sebelum kita mencapai tujuan-tujuan itu. Tapi kita bahas setelah segmen berikut ini. Oke. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner with Menpora masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia di Leaders Corner dan masih bersama saya Menpora Zainuddin Amali dan kita masih berbincang mengenai DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Pak Zainuddin, ekosistem pembinaan olahraga nasional yang ada nih sekarang, gambarannya seperti apa Pak? Yang existing. Yang eksis. Gitu. Oke. Kita, seperti saya sampaikan tadi, prestasi itu muncul by accident. By accident. Kita nemu ada seorang yang berbakat, kemudian kita bina itu hanya ke dia tujuan kita. Kita tidak pernah mempersiapkan ya lapisan di bawahnya. Di luar negeri itu sudah sangat berbeda. Selesai masa kejayaan atlet yang satu ini, di sini sudah menunggu sudah yang menunggu. akan menggantikan. Sudah menunggu. Kita nggak usah jauh-jauh deh di ASEAN. Ya, saya beri contoh ini karena sama-sama Frida juga suka olahraga ini. Oh iya. Ya oke. Thailand. Betul. Ya, di pegolf putrinya. Iya. Kan begitu ini selesai ada lagi satu lagi. Yang yang laki juga begitu, yang pegolf pria begitu Tong Jai Jaidi selesai, itu sudah ada banyak sampai si Jazz sampai segala macam dibawa. Nah kita enggak. Kita begitu Rory selesai, udah nggak ada lagi di bawahnya kita. George Gandra. Iya kan? Iya, itu dan akhirnya kita nggak bisa Masrin itu selesai kan nggak ada. Apakah keterlibatan dari pihak swasta Pak mungkin perlu diharapkan karena kalau kita tahu kan di negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Thailand, dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk mensponsori kemudian memberikan jaminan finansial begitu kepada calon-calon atlet itu begitu besar. Di Indonesia tampaknya kurang ya Pak ya? Di Indonesia belum ada. Indonesia itu kita akan jor-joran memberi bonus kalau juara. Tapi kalau sebelumnya tidak ada bentuk ada. support apapun. Nggak ada. Jadi memang benar-benar mereka ya dibina seperti itu, seperti apa adanya. Nah sekarang ini kan pemerintah mau nggak mau dengan adanya DBON harus sudah tahu. Mulai berangkat dari yang 250.000 tadi, kemudian terseleksi menjadi 31.750, terus. Mungkin ada baiknya seperti mencontoh pencarian bakat penyanyi mungkin gitu Pak ya. Jadi sama seperti mencari atlet juga seperti itu ya. Betul, yang idol itu kan. Iya. Itu dilakukan seperti itu. Makanya ada di 10 sentra. Yang 250.000 orang itu
itu kita menggunakan big data dan kita sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan BUMN yang mengelola itu supaya apa? Supaya nggak terlambat kita. Di beberapa cabang olahraga terlambat kita menemukan, misalnya untuk basket, kita tiba-tiba kata teman-teman di basket itu ketemu anak orang usia, tinggi sekitar 2 meter lebih, sangat diperlukan, tetapi telat ketemunya. Umurnya sudah berapa Pak berarti? Itu mungkin? sudah masuk 20-an. Okay. Jadi sudah untuk dibentuk lagi sudah susah gitu loh. Nah, ini salah satu juga masalah di kita. Makanya saya bilang tadi Pak Presiden sampaikan jutaan nih talenta di seluruh Indonesia. Benar. Cara kita aja yang nggak bisa. Oke. Nah, itulah ekosistem kita sekarang ini. Nah, kalau Seperti bicara itu. mengenai reward, Ya. begitu kan tadi katanya Pak Zainuddin setelah dia berprestasi kemudian baru dikasih reward atau penghargaan. Apakah di dalam DBON ini kemudian ada suatu plan yang berbeda begitu bahwa sebelum dia berhasil ada bentuk-bentuk motivasi yang akan diberikan sebelum prestasi tersebut dicapai misalnya? Seperti apa Pak desainnya? Bagi mereka yang di dalam pemantauan dan pembinaan kita, pertama dari sisi pendidikannya itu akan kita perhatikan betul. Sebab itu menjadi modal dia. Kalau toh juga dia berhenti menjadi atlet kan dia ada modal. Kalau tidak nggak bisa. Kalau tiba-tiba cedera, tiba-tiba ada injury dan lain sebagainya kan kita nggak bisa apa-apa. Oke, itu. Kemudian kita bagi mereka yang memang benar-benar berprestasi ya. Kalau yang cuma coba-coba yang ini tentu kita nggak touch itu. Oke. Dia pilihannya apa? Menjadi ASN kah, pegawai negeri, menjadi masuk ke polisi kah, ke TNI kah, itu sudah ada. Bahkan sekarang BUMN kita, saya sudah ada komitmen dengan Pak Erik ya, akan menjadi bapak angkat. Oh gitu. Dari cabur-cabur yang ada. Bapak angkatnya bukan hanya untuk sponsorship, untuk kejuaraan, tidak. Dari pembinaan, kemudian tryout kemana-mana itu akan dibiayai oleh BUMN ini, termasuk setelah itu. Setelah dia selesai, dia bisa kerja di BUMN itu, ya silahkan kalau dia berminat atau dia mau wira swasta, ya dibekali dengan ilmu-ilmu menjadi entrepreneur. Nah itu yang selama ini tidak ada. Ya. Perlu jaminan rupanya ya kalau para atlet tersebut mau fokus untuk jadi atlet gitu Pak ya, karena dia tidak perlu memikirkan hal-hal lain jadinya. Nah, dalam menjalankan visi misi dari DBON ini ada yang disebut prinsip ini saya kutip ya Pak, MAS, Excellence, Measurable, Accountable, dan Systematic and Sustainable. Nah ini apa maksudnya nih Pak prinsip ini? Apakah tadi yang sudah dijelaskan memang semuanya pangkal dari prinsip ini, emas ini? Berkaitan. Gini, akuntabel itu kita lihat dari tata kelola. Mulai dari tata kelola pengelolaan pembinaannya. Kan berbeda-beda sekarang ini, nggak ada standar. Nah ini kita akan standarisasi. Kemudian dia juga harus sistematis. Excellence, measurable, accountable, systematic, sustainable. Ya, betul. Excellent itu berarti ada sistem yang kita gunakan. Dan dia tidak bisa ya karena punya bakat saja. Tidak boleh by accident aja by gitu accident, ya. Itu. Kemudian sekarang ini kita tidak mungkin lagi melepaskan dari sport science. Nah, sport science itu yang akan memandu. Misalnya sekarang untuk saya beri contoh. Kita target Olimpiade 2032. Berarti usia 23 saat itu ya 23-24 kan itu peak performance. Nah maka kita cari anak-anak yang sekarang umur 10, 11, 12, 13. SD, SMP dong Pak ya range-nya ya? Ya sekitar segitu. Karena kalau sudah lewat dia sudah susah untuk dibentuk dan kemudian kita akan buat sistemnya dia. Akan buat sistemnya dia. Kemudian sesuai tidak dengan kondisi anak ini. Dia kepingin main bulu tangkis. Ternyata dia cocoknya karate misalnya gitu. Nah itu yang measurable itu tadi itu yang benar-benar kita sesuai dengan apa yang dia ini kan. Kemudian sistematikanya ada. Itu saya bilang tadi
250, kemudian terseleksi 31.750, kemudian 3.750, 750 dan terakhir 150. Jadi berjenjang. Dan ini tidak boleh putus, sustainable. Terus. Ini kelihatan atlet ini sudah mau selesai. Nah, di sini sudah ada 3-4 pelapis lagi. Nah, dorong. Oke. Nah, itu. Baik, menarik sekali Pak grand design dari olahraga nasional ini. Tapi tentunya para pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih nanti detail pelaksanaannya. Karena DBON ini begitu besar cakupannya, begitu ambisius Pak ya. Tapi kita mau tahu benar nggak sih bisa dicapai. Nanti kita gali lebih dalam detail-detail mengenai DBON ini. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami, Leaders Corner bersama Menpora Zainuddin Amali akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Leaders Corner with Menpora Zainuddin Amali. Pak, tadi bicara mengenai target DBON ini, tadi disinggung ada 150 atlet yang elit begitu ya, spesial begitu ya. Nah ini kan lahir dari 250.000 yang memang sudah dipersiapkan sejak bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Nah, dari mana mereka berasal? Tentunya dari sentra-sentra tadi Pak Zainuddin sudah ceritakan. Memilih sentra-sentranya itu perlakuannya seperti apa Pak? Apakah setiap daerah sama atau ada yang lebih difokuskan begitu? Oke. Jadi 10 sentra yang kita pilih ya, itu baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pertama adalah tentang potensi yang ada di situ. Jadi potensi yang ada di daerah itu. Kemudian selama ini bagaimana perjalanannya, penyumbang atlet-atlet nasional di pelatnas seberapa dia? Oh berarti dari historinya juga ya Pak ya dilihat ya? Betul, dari historinya itu. Kemudian sarananya, ya kita pilih, jangan sampai dia punya talenta, tetapi mau dibina di mana itu, berarti kan lama lagi kita harus bangun, yang sudah ada sekarang. Nah itu yang kita lihat, kemudian apa yang kuat di daerah ini, itu nggak bisa semuanya sama, sebab selama ini masing-masing daerah itu membina cabang olahraga yang sama. Nah kita mau unggulan-unggulan ini muncul dari daerah-daerah. Misalnya atletik itu kan adanya daerah-daerah timur sana kan. Nah sehingga ada Papua, kemudian ada NTB, ya yang begitu. Kemudian yang keterampilan bulu tangkis itu baik-baiknya di daerah-daerah Jawa kan gitu ya. Betul. Oke, itu yang karena dukungan dari sana sangat besar ya di daerah Jawa ya. Betul, itu. Kemudian Panahan misalnya gitu kan, banyak lahir daerah-daerah dari Jawa Timur, dari mana. Nah hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian kita sehingga nanti kepada daerah-daerah ini kita akan pandu. Anda sebaiknya membina ini. Dan ini akan kita pantau terus. Jadi kalau orang berprestasi badminton begitu dari Sulawesi, nantinya dikirim berlatihnya ke Jawa juga Pak? Seperti itu? Nanti kalau dia sudah muncul sebagai elit pasti di kita, di Cibubur. Tetapi kalau misalnya dia dari Sulawesi, di sana sentranya kan ada di Sulawesi Selatan. Nah, seberapa banyak talenta badminton atau bulu tangkis di sana? Kalau dia memang tidak begitu banyak, kita akan tempatkan di tempat yang banyak. Gitu. Karena kan percuma dia, pertama dia tidak akan dapatkan sparring partner yang bagus, kemudian pembinaan tidak terkonsentrasi, tidak fokus, itu. Berarti artinya pemerintah ini tidak sembarang membabi buta begitu melihat bahwa sarana kesehatan atau sarana olahraga di daerah ini kurang, jadi dibangunlah sarana olahraga di daerah tersebut disamakan begitu. Tapi tidak Pak ya, lebih dipelajari dulu. Betul. Kurangnya apa, butuhnya apa, potensinya apa begitu, baru dikembangkan di sana. Betul. Jadi di awal-awal kita, karena kan kita ada quick win-nya. Jadi kalau semua harus kita bangun dulu, target tadi nggak akan tercapai. Nah kita lihat mana, seperti misalnya Papua ya. Papua itu kan venue-venue bekas PON kemarin kan bagus-bagus ya, bahkan ada standar internasional. Nah
kita harus manfaatkan itu. Nah, apa yang cabang olahraga apa yang kita akan bina, kita akan tempatkan di situ. Nah, itu juga tempat-tempat yang lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, itu akan Pak, kalau kita dilihat lihat. dari demografis begitu, katakanlah kepadatan penduduk, apakah itu berhubungan dengan prestasi olahraga di daerah tersebut, Pak? Apakah ada seperti misalnya Jawa begitu, Iya. karena Jawa penduduknya lebih padat, pasti prestasinya lebih bagus daripada daerah lain. Iya, itu selama ini karena ketersediaan infrastruktur ya, sarananya, fasilitas yang Iya. ada sehingga memudahkan untuk anak-anak kita, untuk para atlet-atlet, talenta-talenta itu untuk berlatih. Kalau di luar-luar sana kan sarananya masih kurang, sehingga potensi-potensinya juga tidak bisa terlihat. Akhirnya mereka ada yang harus ke tempat-tempat yang sudah lengkap. Iya, Nah, iya. itu. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, ini secara perlahan di samping kita mengejar target tadi, ini juga akan kita buat pemerataan. Tetapi itu masih secara perlahan. Kita quick win-nya dulu yang kita mau kejar ini. Nah, mengenai sumber daya nih Pak, kalau tadi di sentra-sentra situ sudah ditemukan nih calon-calon atlet, yang melatih mereka kemudian siapa? Apakah sudah ada yang memang diarahkan untuk menjadi pelatih begitu dari Ya, sekarang? di situ saya tadi sebutkan kita perlu diperlukannya perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ada fakultas keolahragaan. Oke. Kan di situ ada apa jurusan atau program studi kepelatihan. Nah, itu di samping yang kemudian kita kursuskan dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat kebutuhannya bagaimana. Kebutuhannya bagaimana dan apa yang harus kita bantu pada daerah itu supaya match, jangan sampai dia butuh A kita kasih B, ya kan? Akhirnya ya sia-sia apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau ada perguruan tinggi, saya beri contoh ya, seperti NPC. NPC itu yang menaungi atlet-atlet yang disabilitas. Mereka di Solo. Kenapa dia di Solo? Karena di sana itu ada rumah sakit Dr. Suharso yang untuk yang cacat dan sebagainya. Kemudian ada Universitas Negeri 11 Maret. Nah, UNS itu bahkan ada dosen-dosennya yang menjadi pendamping pada saat di Paralimpiade yang lalu ya di Tokyo, dan kemudian mereka mendedikasikan dirinya untuk mendampingi para games kita, atlet-atlet para games kita. Jadi kalau ditanya dari mana ya kebutuhannya dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi. Iya. Apakah kemudian memungkinkan nantinya pemerintah untuk memanggil sumber daya dari luar negeri begitu? Kalau kita lihat kan untuk cabang sepak bola, Ya. untuk cabang tenis mungkin. Bisa aja, itu Bisa ya, tidak Pak, tertutup ya? kemungkinan. Artinya kebutuhan kita sejauh mana. Tetapi yang kita butuhkan itu dia datang untuk mentransfer pengetahuannya tentang kepelatihan, tentang bagaimana cara melatih yang benar, tentang menghadapi anak-anak, karakteristik anak-anak Indonesia dan sebagainya, itu kita butuhkan. Nah, tetapi kemudian juga ada cabang-cabang olahraga yang secara mandiri itu mendatangkan pelatih-pelatih yang dari luar negeri, misalnya PSSI ngundang pelatih dari luar, kemudian menembak itu ada dari luar, renang juga itu ngundang dari luar, nggak ada masalah. Oke. Nah, ada stakeholder yang terkait yang kemudian berpartisipasi dan sudah masuk nih dalam grand design ini, dalam desain besar olahraga nasional ini. Bagaimana kita mengukur komitmen daripada setiap stakeholder itu, Pak? Ya, sangat sangat mudah untuk melihat itu. Dia tanggung jawabnya apa, kan gitu ya. Nah, kan kita ada evaluasinya, ada monitoring dan evaluasi. Jalan nggak yang diberikan tanggung jawab kepada mereka masing-masing itu sesuai dengan karakteristiknya. Kan kalau tidak ya kita beritahu. Kan sekarang kan justru itu kan Pak Jokowi jadi risau karena sementara ini kita berasumsi mungkin bahwa para stakeholder tersebut kurang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya, sehingga timbullah problem ini bahwa olahraga di Indonesia ini masih kurang berprestasi begitu Pak. Ya, jadi bisa juga mungkin karena nggak ada panduannya. Jadi
kalau tidak ada panduan, semua orang bisa menggarap satu hal yang sama. Iya, iya, iya. Nah, dalam desain besar olahraga nasional itu sudah dibagi-bagi. Siapa yang garap apa, siapa yang tanggung jawab apa, gitu. Jadi makanya kan kita review total tentang ekosistem ini karena menyangkut stakeholder ini. Nah, stakeholder misalnya KONI itu urusannya apa, kemudian Komite Olimpiade urusannya apa, NPC urusannya apa, KORMI urusannya apa. Sebenarnya kita tinggal mempertegas saja bagian masing-masing. Kemudian induk-induk cabur itu apa tanggung jawabnya, pemerintah apa tanggung jawabnya. Itu kalau di DBON ini itu kita rincikan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kita masih lanjut Pak di segmen berikutnya untuk berbicara mengenai DBON ini, tapi kita mau jeda dulu sekali lagi. Pemirsa tetaplah di Leaders Corner, kami kembali sesaat lagi. Kita sampai di segmen terakhir Leaders Corner, masih bersama saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita masih bincang-bincang mengenai desain besar olahraga nasional. Pak, setelah tahu secara rinci nih DBON itu apa, targetnya apa, prospeknya ke depan apa yang kemudian dihasilkan oleh DBON ini terhadap sports tourism mungkin? Ada kaitannya kah ke sana? Ya, jadi sekarang ini kita harus juga melihat bahwa olahraga itu ada dampak ekonomi, baik di industri maupun di turis, di wisata. Saya jelaskan bahwa semua kegiatan olahraga harusnya sudah bermuara kepada menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Saya beri contoh, pada saat pandemi ada satu cabang olahraga yang berhenti kegiatannya, sepak bola. Iya. Hampir setahun berhenti sepak bola. Karena close contact kan ya, itu ya Pak? Betul. Jadi saya dapatkan informasi dari teman-teman PSSI dan IBL. Kita kehilangan 3 triliun. Betul. Pemain kehilangan penghasilan, pelatih, panitia, segala yang termasuk penjual minuman, penjual gorengan dan lain sebagainya itu mereka tukang parkir kehilangan. Jadi ini benar-benar sudah jadi sumber penghasilan banyak orang. Nah, kita tinggal kemas saja seperti apa. Industri itu ada industri barang, ada industri jasa. Industri barang tentu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan peralatan-peralatan olahraga seperti sepeda, bola, alat panah dan lain sebagainya. Itu berkembang luar biasa. Tapi kita ada tantangan. Tantangannya adalah dari sekian banyak kita punya 250 perusahaan yang masuk dalam database Kemenpora. Hanya ada satu yang masuk dalam standarisasi dan sertifikasi Federasi Internasional, International Federation. Kenapa bisa begitu Pak? Hanya satu dari 200? Harus 250. Nah, kenapa? Karena sangat ketat kualitinya. Kemudian kita sudah puas dengan pasar dalam negeri saja. Kita tidak mencoba. Karena begitu besar pasar dalam negeri. Betul. Jadi kita tidak pernah mencoba bagaimana kualitas kita bisa tingkatkan sehingga terstandarisasi, tersertifikasi. Itu bicara barang. Belum lagi kita bicara tentang jasa. Kemarin kita begitu lihat meriah pembukaan PON, ya, dan opening dan closingnya luar biasa. Itu ratusan miliar biayanya. Untuk event organizer yang melakukan itu. Tetapi itu belum sepenuhnya kita tetap masih membutuhkan konsultan dari luar. Nah ini kan devisa kita terbang lagi. Itu masih pakai konsultan dari luar? Masih. Karena kita itu belum mampu secara sepenuhnya itu. Artinya kalau mau bagus ya kelasnya ya harus begitu. Berarti kan ini peluang pasar. Untuk kita bisa isi, masa sih kreativitas orang Indonesia kan luar biasa. Nah, itu. Jadi itu kemudian kita bicara soal sport tourism. Sport tourism ini
potensi Indonesia luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita mau apa? Mau laut, mau nyelam, mau apa, dan mau olahraga laut dan lain sebagainya, lengkap di sini. Mau panjat tebing, mau ke gunung, mau apa Mau juga. golf. Iya. Nah, kita mau apa namanya arung jeram. Kita mau main golf. Lapangan-lapangan golf di Indonesia yang saya dengar dari orang-orang yang pernah main, ini surganya orang main golf. Betul. Tetapi kenapa itu belum bisa maksimal menjadi potensi? Karena kita belum kelola sebagai paket-paket wisata. Di negara-negara lain itu sudah jadi paket wisata. Itu saya dapat informasi misalnya di Thailand. Kalau kita main golf di Thailand itu jualannya paket. Tiket, akomodasi, kemudian jalan-jalannya, wisatanya, belanja-belanjanya, itu udah dijual. Jadi mainnya pagi, siangnya Iya, city tour begitu iya, Pak ya? betul. Itu sudah banyak. Kita kan belum. Orang datang saja, dia wisata apa, kemudian dia ikut main. Tidak include. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu peluang pasarnya luar biasa. Kemudian apa namanya potensi-potensi ekonomi ya di kita. Saya yakin kalau kita garap dengan benar, ini sih dolar US yang kita akan dapatkan dari sini. Thailand, satu saat saya pernah ngobrol ya dengan petinggi yang ada di sana. Dulu kan kita kenal bahwa mereka itu mengandalkan wisata hiburan. Oke. Sekarang dia mulai geser pelan-pelan ke sport tourism. Dia mulai menjual paket-paket, padahal kan dengan segala hormat kita lebih lengkap. Mau apa, mau laut, mau gunung, mau ini semuanya kita punya. Gitu. Tetapi kita belum menggarap itu. Berarti ini ada keterlibatan dari pihak swasta yang juga diharapkan seperti misalnya travel agency siapa ya untuk mempromosikan hal-hal tersebut kan? Betul. Jadi kita harapkan misalnya mereka yang bergerak di bidang wisata mulai melihat, mulai melirik apa yang bisa dijual, paket-paket apa yang bisa dijual ke luar negeri. Nih, kalau mau apa berendam, mau nyelam, mau apa di sini, ya kan? Mau apa olahraga laut di sini nih tempatnya, nih harganya sudah semuanya kita. Jangan dia datang ke sini dia mikir saya mau nginap di mana, gitu. Jadi potensinya luar biasa. Nah, di dalam desain besar olahraga nasional itu kan cakupannya adalah olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi. Di samping itu ada industri olahraga dan wisata olahraga. Lengkap semuanya kita urusin di dalam DBON ini. Nah, ini perpresnya kan baru keluar September lalu ya Pak ya. Bagaimana upaya dari mensosialisasikan DBON ini kepada stakeholdersnya dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ini inisiasinya harus datang dari Kemenpora dong ya Pak ya untuk mensosialisasikan. Iya, saya sudah berkeliling di 10 provinsi, 10 sentra yang tadi itu, menyampaikan, situ kita hadirkan para gubernur, kemudian pemerintah-pemerintah kabupaten kota juga hadir di situ. Kita sampaikan ada loh tanggung jawab Anda di dalam Perpres ini. Seperti yang saya sampaikan, yang saya ceritakan tadi, di provinsi itu ketua tim koordinasinya gubernur. Sambutannya gimana tuh Pak? Wah, antusias mereka? Luar biasa. Mereka sangat antusias. Mereka merasakan bahwa selama ini kami bergerak tanpa panduan. Nah ini saatnya udah datang. Sekarang ada panduannya. Guideline-nya ya. Betul, sehingga mereka jelas pengeluarannya itu untuk apa. Gitu. Kalau selama ini kan dia mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan untuk olahraga, tapi target dan lain sebagainya kan dia tidak pernah ukur kan begitu. Nah, ini dengan seperti ini dia punya kewajiban untuk pertama menyumbang atlet untuk elit. Dari situ pembinaannya. Kemudian untuk kebutuhan daerahnya sendiri. Jadi sehingga mereka senang. Rata-rata yang saya datangi itu luar biasa. Mereka sangat apresiasi dan gembira. Dan kemudian kan tuan rumahnya itu selalu saya buat di perguruan tinggi. Sehingga kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi di tempat itu bisa tersinergi dengan baik. Nah, anggaran itu nantinya akan keluar dari Pemda ya Pak ya? APBN. APBN. Untuk yang tingkat nasional. Tingkat nasional. Kemudian
APBD provinsi untuk tingkat provinsi, APBD kabupaten dan kota untuk tingkat kabupaten dan kota, serta sumber pendanaan dari pihak-pihak lain seperti sponsorship dan lain-lain yang tentu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Oke, nah kemudian cara mengawasinya ini bagaimana Pak? Iya. Karena ini rentan konflik ini Pak. Betul. Seperti kita tahu kasus-kasus korupsi begitu ya. Betul. Banyak sekali kan yang asalnya dari olahraga begitu loh, betul. Industri olahraga. Iya, ya saya sih bersyukur ya sekarang ini tata kelola memang saya ketat betul karena sebelum-sebelumnya kita kan sangat longgar dengan itu. Saya sekarang ini ketat sebagai ukurannya yang sederhana. Kan kita ini selama hampir 10 tahun lah kira-kira begitu, selalu bermasalah di urusan keuangan. Nah 2 tahun terakhir BPK memberikan predikat WTP ke kantor ini, karena mereka melihat on the track pengelolaan keuangan. Nah selanjutnya juga kita akan buat seperti itu, jadi sangat ketat. Kita sudah langsung dengan target, orang datang bilang saya akan dapat misalnya 3 emas, kita akan review itu. Kita nggak percaya begitu saja. Dari mana Anda bisa dapat 3 emas? Oke, dengan target yang sudah kita sepakati, baru kita kemudian kita biayai dan secara bertahap. Jadi sangat akuntabel dan transparan. Jadi nggak bisa kalau dulu kan orang datang, oh saya bisa, padahal kita punya data. Negara ASEAN kekuatannya seperti ini. Asia seperti ini, dunia dari mana Anda bilang seperti itu? Jadi nggak bisa. Jadi hitung-hitungan sangat jelas, jadi target ada, kemudian tahapan-tahapan untuk mencapai target itu, nah pembiayaan akan kita kaitkan dengan itu. Jadi orang nggak sembarang bilang bisa supaya besar pembiayaan, ya nggak bisa. Dan itu kita evaluasi terus. Terakhir nih Pak ya, roadmap dari DBON ini sudah diluncurkan. Nah, untuk melihat target paling dekat nih Pak, kira-kira berapa lama sih butuh waktu untuk kita bisa lihat dengan mata kita sendiri bahwa oh udah ada efeknya nih roadmap-nya, targetnya berapa lama nih Pak? Saya sampaikan tadi bahwa untuk prestasi itu minimal dibutuhkan sekitar 10.000 jam. 10.000 jam. 10 tahun. Jadi kita bisa lihat optimal kira-kira 2032 lah. 2032 masih lama ya Pak ya? Masih lama, tetapi sekarang secara bertahap dengan sources yang ada, ya dengan yang ada sekarang kita sudah ada target. Bahkan ada, ini saya bercontoh ya, karena ini terakhir, pada saat Paralimpiade di Tokyo yang lalu, kami mentargetkan peringkat 60 dunia. Kenapa begitu? Karena di Rio de Janeiro kita peringkat 76 dunia. Tahun 2016. Berarti masuk di akal dong, kita target ke 60. 76 naik 60. Berapa yang didapat oleh Indonesia? Sekarang kita di peringkat 43 dunia. Target 60 dapatnya 43. Jadi iya, makanya saya optimis dengan 2044 itu. Kita bisa 5 besar. Ya, itu karena kita belum ini aja baru kita rapiin dikit-dikit, kita dandanin dikit langsung ke lampaui target itu. Mudah-mudahan tetap semangat terus seluruh stakeholder yang bekerja dengan DBON ini ya Pak ya. Semoga bisa tercapai di nanti Olimpiade 2044. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya di Leaders Corner. Semoga sukses terus. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Mudah-mudahan nanti desain besar olahraga nasional ini bisa benar-benar melahirkan atlet-atlet nasional yang berprestasi. Dan mudah-mudahan target untuk menjadi 5 besar di dunia dalam Olimpiade 2044 bisa segera tercapai. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.